Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kalian semua. Anak-anakku calon orang hebat, peserta didik baru SMP Negeri 1 Wedung, dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilakukan secara daring pada tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ani Zuliati. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Wedung. Pada hari ini, Bu Ani akan menyampaikan materi Birrul Walidain dan beribadah. Materi ini diberikan dalam rangka pendidikan karakter untuk kalian semua. Cakupan materi pada hari ini meliputi yang pertama Birrul Walidain. Kita akan mengupas tentang Birrul Walidain, tentang pengertian Birrul Walidain, B. Hukum Birrul Walidain, C. Cara Birrul Walidain, D. Keutamaan Birrul Walidain, dan E. Akibat tidak Birrul Walidain. Dan materi beribadah, cakupannya meliputi pengertian ibadah, B. Dasar hukum ibadah, C. Ruang lingkup ibadah, D. Pentingnya ibadah, dan E. Akibat meninggalkan ibadah. Kita akan mulai dengan materi pertama, yaitu Birrul Walidain. Pengertian Birrul Walidain. Saya yakin sebagian dari kalian telah tahu arti dari Birrul Walidain, yaitu taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Anak-anak, sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, Shadaqallahul Azim. Makna dari surat tersebut adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dari ayat
surat Al-Isra ayat 24. Kemudian hukum birrul walidain. Hukum birrul walidain adalah wajib. Kita diwajibkan untuk menghormati kedua orang tua kita, bagaimanapun keadaan orang tua kita. Ingatlah bahwa seorang ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, kemanapun kita dibawanya. Dan seorang ayah, bapak, atau Pak E, atau apapun kalian memanggilnya, dia adalah sosok yang telah berusaha mencukupi semua kebutuhan kita. Jadi hendaklah kita berbuat kepada orang tua ya nak. Bagaimana caranya birrul walidain? Anak-anakku, salah satu atau sebagian cara birrul walidain bisa kita laksanakan, bisa kita berlatih dari dini. Yang pertama, tidak berkata kasar maupun berbohong. Jadi usahakan kita harus berusaha untuk tidak berkata kasar maupun berbohong pada orang tua. Kemudian membantu pekerjaan orang tua di rumah, tidak memandang mereka dengan pandangan benci, patuh pada perintahnya dalam hal kebaikan, dan merawat mereka ketika mereka sakit. Ya. Apa keutamaan birrul walidain? Apa sih utamanya birrul walidain? Yang jelas, ketika kita berbuat kepada kedua orang tua kita, pastilah kita akan disayang oleh keduanya. Namun yang paling kita harapkan adalah pahala dari Allah. Beberapa keutamaan birrul walidain yaitu: 1. Amalan yang paling dicintai Allah. Yang kedua, dipanjangkan umur dan dilancarkan rezekinya. Dan yang ketiga, sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Jadi Bu Ani selalu ingatkan anak-anak, janganlah kita berani kepada orang tua ya. Terakhir dari materi birrul walidain adalah, apa sih akibatnya bila kita tidak birrul walidain? Tahukah anak-anak? Jika kita berani sama orang tua, maka kita termasuk anak yang durhaka dan sangat dimurkai oleh Allah. Kita akan celaka di dunia dan akhirat dan tidak akan menjaga. Kemudian kita akan berlanjut pada materi yang kedua, yaitu beribadah. Apa saja yang akan kita bicarakan pada materi ini? Pertama, pengertian ibadah. Yang kedua, dasar hukum ibadah. Yang ketiga, ruang lingkup ibadah. Yang keempat, pentingnya beribadah. Dan yang kelima adalah akibat meninggalkan ibadah. Dalam hal ini nanti Bu Ani akan menjelaskan tentang ibadah sholat ya. Kita akan bahas mulai dari pengertian ibadah. Pengertian ibadah yaitu berbagai macam bentuk aktivitas manusia yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini ya. Kemudian dasar hukum ibadah. Kok kita tuh disuruh beribadah, itu dasar hukumnya apa toh? Ada beberapa dasar hukum ibadah yang termaktub dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, dan tidaklah kami utus rasulmu sebelummu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Ini perintah menyembah kepada Allah. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 36, yang artinya, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul yang menyeru mereka supaya menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Ayat ini menjelaskan tentang larangan menyembah selain kepada Allah. Dan yang ketiga adalah surat Ad-Dariyat ayat 56 maaf. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka dan tidak pula agar mereka memberiku makan. Jadi jelas ya anak-anak, kita diperintahkan untuk beribadah itu sudah ada
dasar hukumnya yang jelas dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ruang lingkup ibadah. Anak-anak, ibadah itu ada dua macam ya, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditetapkan tata cara serta aturannya yang meliputi syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang dimakruhkan serta yang membatalkan. Contohnya apa? Sholat, wudhu, puasa, haji, itu semua ada syarat rukunnya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Dalam arti luas, ibadah ini tidak ditentukan tata cara atau aturannya secara baku. Contohnya apa? Belajar, sedekah, meninggalkan hal-hal yang haram karena Allah. Jadi kalian sebagai pelajar memiliki tugas belajar itu juga termasuk ibadah. Semangat belajar ya anak-anak. Selanjutnya adalah pentingnya ibadah. Apa sih pentingnya ibadah bagi kita? Ibadah adalah wujud cinta kita kepada Sang Khalik dan wujud rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Ibadah juga membawa kita kepada ketenangan. Ketenangan hidup, ketenangan pikir, ketenangan batin, dan memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Kemudian ibadah adalah jalan memuliakan diri sendiri. Dan ibadah adalah upaya mencari cinta Allah dan terlepas dari murkanya. Yang kesemuanya itu harapan kita kelak pada hari yaumil akhir kita menjadi hamba yang masuk ke dalam surganya Allah karena amal-amal ibadah yang telah kita lakukan. Yang terakhir adalah akibat meninggalkan sholat. Anak-anakku, kalian sudah memasuki masa remaja dengan usia sekitar 11 sampai 12 tahun mungkin ya. Di sini kalian sudah memiliki kewajiban sholat. Janganlah sekali-kali meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena akibat dari meninggalkan sholat berat sekali. Di antaranya adalah Allah menghilangkan keberkahan dari umur dan rezeki serta menghilangkan tanda-tanda orang soleh dari wajah kita. Yang kedua, setiap amalan yang diamalkan tidak akan diberi pahala. Selanjutnya Allah juga akan menghisap kita dengan hisap yang sangat berat. Dan Allah tidak akan sudi melihat wajah kita, dan bagi kita adalah siksa yang sangat pedih. Jika kita meninggalkan sholat, maka kita akan menjadi warga neraka. Kita akan dihisap dan kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Demikianlah anak-anakku yang bisa Bu Ani sampaikan. Semoga kalian dimudahkan dalam memahami dan kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu dalam rahman dan rahimnya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.